Selamat siang teman-teman, saya Lavia Tamrin dan ada juga teman saya Katarina Oktaviani Alfianji yang hari ini akan membawakan materi framework dalam IT Audit. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai macam-macam framework dalam IT Audit, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu IT Audit? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah audit dalam dunia finansial. Namun ternyata audit itu tidak terbatas pada laporan keuangan saja loh. Ada juga yang namanya IT audit. IT audit sendiri adalah pemeriksaan infrastruktur IT suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar, bukan jaminan 100%, bahwa aktivitas yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan informasi sudah sesuai dengan pedoman, berintegritas, dan beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi IT auditing itu menjamin bahwa aplikasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan sudah bekerja dengan akurat, lengkap, dan mendukung pengambilan keputusan. Lantas, apakah perusahaan membutuhkan IT audit? Apakah IT audit sepenting itu? Ada beberapa alasan yang membuktikan pentingnya IT auditing dalam sebuah perusahaan. Di antaranya adalah pertama, menilai integritas informasi dan keamanan data. Kedua, mengidentifikasi kontrol yang mengatur resiko-resiko IT. Ketiga, memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan teknologi yang kerap berubah, serta resiko yang berasosiasi dengan teknologi tersebut. Keempat, mendukung fungsi-fungsi dari kontrol aplikasi. Kelima, mengontrol akses mudah ke network organisasi. Dan yang terakhir, mendukung kegiatan audit finansial. Nah, setelah mengetahui seberapa pentingnya IT audit, ternyata IT audit juga membawa manfaat di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 ini, kontrol dan audit teknologi sangat penting. Di antaranya adalah untuk yang pertama, menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan. Kedua, mendorong inovasi teknologi nasional. Ketiga, meningkatkan efektivitas alih untuk membangun kemampuan teknologi nasional, serta keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan munculnya banyak disruptif teknologi yang mengancam perusahaan-perusahaan mainstream. Perusahaan saat ini dituntut untuk terus beradaptasi dan mengadopsi teknologi terkini. Selain itu, teknologi baru yang bermunculan juga tentu memiliki resiko-resiko tersendiri. Karena itulah, IT audit dapat membantu perusahaan beradaptasi, menjadi fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Melalui IT audit, perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor, kemampuan, potensi, kapasitas, prosedur, dan kebutuhan, serta kemampuan inovasi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya setelah mengetahui apa itu IT audit, kita akan masuk ke bagian framework. Framework yang dalam bahasa Indonesianya adalah kerangka kerja adalah kumpulan informasi terstruktur yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan audit, di mana dalam perencanaan audit dapat memuat informasi dari framework yang digunakan. Ketika menggunakan framework, IT audit menyusun perencanaan audit dengan framework tersebut sebagai baseline atau fondasi, sehingga perusahaan dapat mengurangi upaya manual yang terlibat dalam menyiapkan audit dan dapat mengelola informasi secara terpusat. Nah, setelah mendengar penjelasan singkat mengenai IT audit dan framework, kita akan masuk ke 5 framework yang digunakan dalam IT audit, yaitu COBIT, ITIL, ISO, TOGAF, dan ITAF. Yang pertama adalah COBIT, atau dalam bahasa Inggrisnya Control Objectives for Information and Related Technology. COBIT ini adalah framework praktik IT yang diterima secara internasional yang dikembangkan untuk mendukung pemahaman, rancangan, dan penerapan manajemen dan governance suatu perusahaan. COBIT, walaupun dikembangkan untuk manajemen dan governance, itu dapat digunakan oleh IT auditor dalam melakukan berbagai aspek IT audit, seperti mengembangkan rencana audit TI, merencanakan dan melakukan perikatan audit TI, dan mengkomunikasikan hasil keterlibatan kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, dalam COBIT Framework terdapat COBIT Goals Cascade yang mendukung skala prioritas dari objektif-objektif governance dan manajemen seperti yang dapat dilihat di gambar ini, sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, selain digunakan untuk membuat sistem governance, governance and management objectives ini juga dapat digunakan oleh IT auditor untuk mengidentifikasi area-area IT penting yang memicu resiko terkait tujuan perusahaan. Nah, mungkin sampai sini saja bagian yang saya jelaskan. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, yang kedua ini ada ITIL. ITIL-nya kependekan dari Information Technology Infrastructure Library. Adalah perpustakaan praktik yang berisi best practice terkait dengan pengelolaan layanan berbasis IT. Jadi, perlu diperhatikan bahwa ITIL adalah framework yang memang berfokus pada IT service. ITIL kini telah dalam versi keempatnya, yaitu ITIL 4. Lantas, mengapa layanan berbasis IT perlu diaudit? Layanan berbasis IT perlu dikelola dengan baik untuk mendapatkan output yang dibutuhkan oleh manajemen. Untuk meningkatkan layanan teknologi informasi untuk lebih baik, perusahaan melakukan IT audit untuk menentukan kelayakan teknologi informasi perusahaan, seperti keamanan teknologi informasi, sejauh mana informasi tersebut bisa sampai kepada yang bersangkutan, ketersediaan informasi, kerahasiaan informasi, dan lain-lain. Selanjutnya, dua gambar ini adalah dua komponen penting dalam ITIL 4. Yang pertama ada ITIL Service Value System atau ITIL SVS. Dan yang kedua adalah ITIL Four Dimension Model. IT auditor dapat membuat daftar pernyataan yang mencakup hal-hal yang terdapat pada ITIL SVS dan Four Dimension Model ini. Selanjutnya ada ISO. Sebetulnya, ISO bukanlah salah satu framework atau standar tunggal. ISO adalah framework yang mencakup lebih dari 16.000 standar internasional dengan area cakupan yang berbeda-beda. Beberapa contohnya adalah kepentingan industri dan asosiasi perdagangan, ilmu pengetahuan dan akademisi, pemerintahan dan regulator, kelompok kepentingan sosial, dan lain-lain. Tentu dalam dunia IT audit, tidak semua seri ISO akan dipakai sebagai framework. Yang dipakai hanya beberapa dan dapat dilihat di bawah ini, yaitu ada ISO seri 9000 tentang sistem manajemen mutu, yang berfokus pada sistem manajemen mutu termasuk memastikan kontrol di tempat untuk mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada ISO 14000 yang berfokus pada sistem manajemen lingkungan termasuk menyalahi peraturan lingkungan yang berlaku. Dan yang terakhir ada ISO 27000 berfokus pada sistem manajemen keamanan informasi. Selanjutnya ada TOGAF. TOGAF merupakan kependekan dari The Open Group Architecture Framework, yang merupakan kerangka kerja arsitektur yang menyediakan metode dan alat yang membantu dalam penerimaan produksi, penggunaan, dan pemeliharaan arsitektur perusahaan. TOGAF saat ini adalah TOGAF 9.2. 5 komponen TOGAF yang dapat dijadikan acuan oleh IT auditor ketika menyusun perencanaan audit adalah The Architecture Development Method atau ADM. Yang kedua ada ADM, Guildness, dan Techniques. Ketiga ada Architecture Content Framework. Keempat ada The Enterprise Continuum. Dan yang terakhir The Architecture Capability Framework. Selanjutnya ada ITAF. ITAF kependekan dari The Information Technology Assurance Framework, adalah framework yang diterbitkan oleh ISAA. ITAF adalah sebuah framework yang memberikan panduan tentang desain, pelaksanaan, dan pelaporan tugas-tugas IT, audit, dan assurance. Mendefinisikan istilah dan konsep khusus untuk IT assurance. Menetapkan standar yang membahas peran dan tanggung jawab profesional dalam IT audit dan assurance, pengetahuan dan kemampuan, serta ketekunan perilaku dan persyaratan pelaporan. Penjelasan materi sampai di sini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi soal. Agar materi yang dijabarkan sebelumnya betul-betul dapat dipahami. Nah, nomor 1, ITIL adalah framework yang berfokus pada A. IT-related service, B. IT management and governance, C. IT assurance, D. Enterprise architecture. Boleh di next? Nah, jawabannya itu adalah ITIL adalah framework yang berfokus pada IT-related service. Pertanyaan selanjutnya adalah ISO seri 27000 adalah framework yang berfokus pada A. Sistem manajemen mutu, B. Sistem manajemen lingkungan, C. Sistem manajemen keamanan informasi, atau D. Sistem manajemen layanan informasi. Jawabannya adalah C. Sistem manajemen keamanan informasi.
Pertanyaan selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk framework IT audit adalah A. COBIT, B. TOGAF, C. IIA, D. ITAF. Jawabannya adalah C. IIA. Soal selanjutnya, kepanjangan dari ITAF adalah A. Information Technology Adulation Framework, B. Information Technology Assertion Framework, C. Information Technology Affirmation Framework, atau D. Information Technology Assurance Framework. Jawabannya adalah D. Information Technology Assurance Framework. Pertanyaan terakhir, istilah dan konsep khusus untuk IT assurance adalah hal yang ada pada framework A. COBIT, B. TOGAF, C. IIA, D. ITAF. Nah, jawabannya adalah D. ITAF. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT berikut ini. Sekian pemaparan framework dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.